Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sekali lagi naikkan pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Seperti Kristus lahir ke dunia sebagai terang dunia, kami mau terang-Mu mendamaikan setiap kami dengan pribadi Allah dan juga sesama. Bimbing oleh kebenaran firman-Mu, menyatakan hal ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil ayat yang sama, Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7. Tetapi saya menyoroti gelar Yesus sebagai Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Bapak Ibu, kata damai dalam bahasa Ibrani shalom dan dalam bahasa Yunani irina, yang berarti damai, sejahtera, sentausa, aman, selamat, perdamaian, ketenangan, completeness, sedang dalam keadaan tenang. Tetapi ada sedikit perbedaan. Shalom lebih bersifat rohani, irene lebih bersifat jasmania. Bapak Ibu, bangsa Israel mempunyai pengalaman yang menarik dengan kata damai ini. Bangsa ini diberi hak istimewa untuk menerima langsung janji datangnya Raja Damai yang kita baca tadi di Yesaya 19 ayat 6 sampai 7. Adalah nubuatan akan datangnya Mesias Sang Raja Damai. Namun konteks Yesaya ditulis, kitab Yesaya ditulis, yaitu ketika mereka mengalami kesulitan. Karena saat itu bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Babilonia sebagai budak. Di mana damai yang dijanjikan itu? Atau bagaimana kita memahami Yesaya 9 ayat 6 dan 7 tentang Raja Damai itu? Yang pertama, damai yang dijanjikan itu terjadi ketika Raja Damai itu lahir di dunia. Lebih dari 700 tahun setelah nubuatan tentang damai itu disampaikan. Lukas pasal 1 dan 2 mencatat kelahiran Yesus Kristus yang kita percaya sebagai penggenapan dari nubuatan itu. Saat Yesus lahir, Raja itu, Yesus Kristus, tidak membebaskan bangsa Israel yang sedang dijajah dan diperbudak oleh kerajaan Romawi. Bahkan Raja itu mati dengan cara yang sangat hina, disalib. Dan setelah kebangkitannya, Raja itu pun naik ke surga tanpa mendirikan kerajaan atau meninggalkan penggantinya secara fisik. Tindakan kekaisaran Romawi bahkan mendorong bangsa Israel untuk berdiaspora. Mereka menganiaya pengikut Kristus, sehingga pengikut Kristus tersebar, tercerai-berai tanpa tanah air. Lalu pertanyaan sekali lagi, di mana damai yang dijanjikan itu? Berita damai itu disampaikan ketika bangsa Israel mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, bukan? Keadaan yang justru terjadi karena ulah mereka sendiri sebenarnya yang menduakan Tuhan. Mereka berpaling kepada allah-allah lain yang tidak dapat memberikan ataupun melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan yang maha baik memberi jalan keluar dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Puji syukur. Janji itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua orang yang percaya kepadanya.
Mungkin timbul pertanyaan, damai seperti apa yang Tuhan maksudkan? Mengapa bangsa Israel saat Yesus lahir pun masih dijajah oleh Romawi? Dari pembuangan di Babel 700 tahun sebelumnya, dan sekarang janji itu digenapi ketika Yesus lahir 700 tahun kemudian. Bangsa Israel masih juga dijajah bangsa yang lain. Bapak Ibu, damai yang dimaksud adalah berdamai dengan Allah. Itulah damai yang sesungguhnya, karena damai dengan sesama itu harus dimulai setiap pribadi berdamai dengan Allah dulu. Karena yang membuat manusia saling berseteru, timbul kebencian, perseteruan, dan akhirnya peperangan dan membuat dunia kacau adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, dan itu membawa akibat keterpisahan dirinya dengan pribadi Allah Sang Penciptanya. Karya Kristus di kayu salib membuka jalan perdamaian itu, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kita hanya dapat berdamai dengan sesama ketika kita telah lebih dahulu berdamai dengan Allah. Jadi pastikan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan Ia akan menghapus segala dosamu dan keselamatan diberikan. Kita dapat berdamai dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, di mana damai yang dijanjikan itu? Yaitu ketika kita yang telah menerima anugerah damai dari Raja Damai itu membagikannya kepada sesama. Bapak Ibu, damai sejahtera itu dianugerahkan oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Jadi menurut ayat ini, damai sejahtera adalah pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Damai yang dianugerahkan Tuhan itulah yang memungkinkan kita menghadapi dan menjalani hari-hari kita dengan damai sejahtera, apapun situasinya. Karena Filipi 4 ayat 7 mengatakan, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera yang dari Yesus itulah melampaui segala akal, melampaui segala situasi yang susah sekalipun, kita bisa hidup dalam kedamaian. Tugas kitalah untuk membagikan kepada dunia ini, kepada semua orang. Kita terima damai itu sebagai anugerah, kita bagikan. Ya, kita bukan peace owner, pemilik damai itu, atau peacekeeper, penjaga damai itu, atau peacemaker, membuat damai itu. Pengertiannya, damai itu dari Tuhan diberikan kepada kita. Kita bagikan. Itulah yang membuat kita menjadi pendamai bagi dunia ini. Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan kita dapat melakukannya. Karena kita telah menerima damai itu sebagai anugerah dari Tuhan. Dan yang terakhir, seperti yang saya jelaskan di awal, Shalom lebih bersifat rohani dan Irene lebih bersifat jasmania. Damai itu dilimpahkan jasmani dan rohani. Ya, Tuhan tidak hanya mengurusi damai berhubungan dengan hal-hal rohani. Dia juga dapat memberikan damai yang bersifat jasmania. Ingat kisah di Matius pasal 14 ayat 27. Laut yang bergelombang Tuhan tenangkan hanya dengan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mungkin ekonomimu sedang bergelombang. Mungkin kehidupan keluargamu sedang bergelombang. Atau kehidupan pribadimu. Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia akan teduhkan kehidupanmu, jasmani, jiwani, rohani. Karena dia Sang Raja Damai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi ini, kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Raja Damai kami,
Engkau telah mendamaikan kami dengan pribadi-Mu Allah. Dan Engkau memberi kemampuan kami untuk juga dapat berdamai dengan dunia. Bahkan menjadi pembawa damai, menularkan damai itu, membagikan damai itu bagi dunia. Bagi pasangan hidup kami, bagi anak-anak kami, keluarga kami, bagi teman-teman handetolan, di tempat kerja, di lapangan, dimanapun juga, kami bisa membagikan damai itu. Dan Engkau memperlengkapi kami. Inilah berita Natal bagi kami hari ini. Sebelum esok pagi kami beribadah Natal, kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan dan kami membawa misi damai dengan sesama. Urapi setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama, menjadi pendamai-pendamai dunia. Kami rindu Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan, menghadirkan damai sejahtera di bumi seperti surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami jalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan, Sang Raja Damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.